Best People, ketemu lagi bersama saya Yolanda. Wah, saya kayak lagi di mana gitu ya, tapi Best People tahu suasana hijau ini ada di Lorong Daegu, tepatnya di Kecamatan Talo, Kelurahan Suangga. Anda tahu di mana? Coba cari sendiri ya. Jadi hari ini saya akan jalan-jalan dan eksplor apa saja sih keunggulan dari Lorong Daegu ini yang ada di Kecamatan Talo, Kelurahan Suangga, Kota Makassar. Sebentar juga saya akan punya satu tamu cantik, yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, ada Ibu Aulia Arsyad. Kita akan bahas sedikit soal bagaimana sih caranya kita menumbuhkan kepekaan sosial melalui program mitigasi sosial. Daegu adalah salah satu lorong wisata menarik untuk dikunjungi. Untuk menuju ke sana, aksesnya cukup mudah karena berada di tengah-tengah kota. Lokasinya berada di Jalan Pongtiku 1, Lorong 7, Kelurahan Suangga, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Posisinya pun bisa diketahui melalui aplikasi Google Maps. Para pengunjung cukup mengetik Lorong Daegu pada fitur pencarian aplikasi Maps. Selain bersih, Longwis Daegu juga memiliki berbagai potensi. Di antaranya, terdapat usaha mikro kecil menengah atau UMKM kuliner. Aneka macam panganan rumahan dijual di lorong ini, misal gorengan, bakso, hingga lauk pauk. Daya tarik lainnya terdapat program pengembangan keterampilan berupa kerajinan tangan dari limbah sampah plastik air mineral. Biasanya, plastik gelas air mineral hanya menjadi sampah. Namun melalui tangan kreatif warga lorong wisata Daegu, limbah plastik itu mampu disulap menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Hasil kerajinan yang dibuat bermacam-macam, mulai dari tas, tempat tisu, hingga bosara. Daur ulang sampah ini merupakan bagian dari program Green City, sebuah misi untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim akibat ketidakseimbangan alam. Best People, kali ini saya juga akan mengunjungi salah satu tempat yang menjadi unggulan di Lorong Daegu ini, adalah tempat daur ulang sampah botol bekas yang sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Ibu Roswida. Halo Ibu. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Ibu, wah, ini bisa dibawa pulang nih Bu. Ya boleh. Ini Ibu yang bikin sendiri? Iya. Ini kalau boleh tahu butuh berapa banyak bagian cup dari teh gelas itu? Oh iya, ini sebanyak 500. Lumayan 500 yang seperti ini yang kita harus lilit. 500. Iya. Ini kayak terlalu besar Bu. Bisa ajarkan saya dari awal bagaimana bisa sampai kita harus membentuk pola-pola seperti ini? Oh iya, ini pertama-tama kita ini kan sudah dibersihkan. Ini dia contohnya Best People. Iya. Bagian cup yang dijadikan oleh Bu Roswida ini pola yang ada di tas-tas beserta dengan apa sih namanya, bosara, tempat air minum. Ya, ini bisa kita dapatkan sehari-hari, dan sebenarnya ini kita jumpai di dalam kehidupan kita karena ini adalah sampah yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat. Sudah tidak kita manfaatkan kembali. Oke, langsung aja Bu, ajarin saya. Oh iya, jadi pertama-tama ini, kemudian kita ambil pita kawat. Pita kawat ini didapat di mana Bu? Oh, ini beli di toko Harapan. Oke, atau banyak, ada banyak warna apa saja yang kita mau. Sekarang kita bikin warna hijau. Iya, kita pilih warna hijau. Jadi yang pertama-tama kita seperti ini. Selain daur ulang sampah, lorong ini juga mengembangkan program penghijauan. Berbagai macam tanaman hias, tanaman obat keluarga, hingga tanaman sayur mayur dibudidayakan di lorong ini. Untuk menambah nilai estetika, lorong ini juga menyuguhkan karya-karya seni mural. Best People,
masih bersama dengan saya di Explore Lorong Wisata Makassar dan kita lagi ada di Lorong Daegu. Saya sudah sama Dewan Lorongnya, ada Ibu cantik, Ibu Zainab. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ibu terima kasih sudah menerima kita di Lorong Daegu ini. Yang Yola mau tanya, apa sih keunggulannya di Lorong Daegu ini? Keunggulan dari Lorong Longwich ini terutama khususnya dia banyak tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan. Terus lorongnya bersih. Oke. Aman. Aha. Terus banyak UMKM di sini. UMKM berarti banyak yang jualan kue tradisional. Kayak makanan-makanan jadi. Di sini makanan jadi. Ibu Zainab biasa belanja juga. Iya. Oke, selain itu tadi saya dengar-dengar katanya ada ini tempat daur ulang sampah. Daur ulangnya sama Ibu Kepala Sekolah Ibu Roswida. Ada Ibu Kepala Sekolah. Terus di sana banyak contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Harapannya untuk lorong tak ini di sini. Harapannya yaitu mudah-mudahan bisa dapat bantuan karena kalau hujan banjir. Oh, di sini berarti masih banjir ya. Terus ini jalanannya juga supaya bisa diperbaiki. Semoga dinas terkait dan pemerintah setempat bisa mendengar ya. Baik, terima kasih Ibu Zainab sudah menemani saya di Explore Lorong Wisata Makassar. Lorong wisata ini didorong tidak hanya sebagai ruang edukasi bagi masyarakat, tapi juga sebagai program yang terintegrasi dengan program lainnya. Dinas Sosial sebagai leading sektor penanganan isu-isu sosial ikut berkontribusi melalui program mitigasi sosial. Program itu meliputi pendataan warga yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat, difabel, dan anak-anak terlantar di lorong. Dari data itulah, maka penyaluran bantuan yang bersumber dari program pemerintah akan tetap pulang. Dari data itulah, maka penyaluran bantuan yang bersumber Celebes People masih di Explore Lorong Wisata Makassar dan hari ini seperti biasa saya akan ditemani oleh Bu Kadis cantik dari Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang mana beliau ini ternyata dulu adalah mantan camat. Ini kayaknya lebih dekat dengan masyarakat deh. Langsung saja kalau gitu kita sapa ada Ibu Aulia Arsyad. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang saya mau tanyakan sebenarnya program apa saja sih yang sudah disiapkan oleh Kepala Dinas termasuk juga jajarannya untuk lorong-lorong yang ada di Makassar ini, Bu? Ya, untuk Dinas Sosial sendiri ada beberapa program yang kita sudah anggarkan di DPR Dinas Sosial Kota Makassar itu. Jadi pada saat Pak Wali memerintahkan bahwa seluruh program SKPD masuk melalui lorong wisata, kami sudah langsung melakukan pendataan di 1095 lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Jadi jenis pendataan itu terkait warga yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat. KIS ya? KIS. Jadi dari hasil pendataan itu ada sekitar 2000-an warga yang masih belum memiliki KIS dan memang layak untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Nah, yang kedua bantuan untuk teman-teman difabel. Oke. Ya, seperti misalnya untuk tahun ini kami anggarkan untuk pemberian bantuan kursi roda dan alat bantu dengar. Oke. Ya. Yang ketiga terkait bantuan untuk anak-anak terlantar, khususnya yang putus sekolah dan anak-anak jalanan. Teman-teman Celebes People. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar melalui mitigasi sosial, kami harap tumbuh kepekaan sosial dari teman-teman sahabat Celebes People supaya bisa membantu teman-teman yang tidak berdaya di sekitar rumahnya. Jadi stop memberi uang di jalan dan berikan mereka peluang di lorong-lorong. Terima kasih. Itu lebih bagus ya, daripada memberi di jalan, mending diberi peluang di lorong-lorong. Celebes People, ini dia akhir dari kebersamaan kita di Explore Lorong Wisata Makassar, tepatnya di Lorong Daegu yang ada di Kelurahan Suangga, Kecamatan Talo.
Dan waktunya saya Yolanda pamit, tetap saksikan Explore Lorong Wisata Makassar hanya di Celebes TV, lokal lebih keren. Dadah!